Menembus lapisan 4. Syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat dalam satu nafas wujud. Syariat, puncaknya sombong. Menembus lapisan 4. Syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat dalam satu nafas wujud. Bagian pertama. Syariat adalah gerbang awal dalam perjalanan ruhani seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bagaikan kulit bagi buah, penutup luar yang menjaga isi agar tidak rusak. Tanpa kulit, buah menjadi busuk. Namun jika seseorang hanya mengelus kulit dan tak pernah merasakan isi buahnya, maka ia belum menyentuh inti. Begitu pula syariat. Tanpa syariat, seseorang tidak memiliki batas dan arah dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun berhenti hanya pada syariat, berarti terhenti di permukaan dan belum menembus kedalaman. Ia adalah permulaan, bukan puncak. Ia adalah fondasi, bukan bangunan. Ia adalah wadah, bukan isi. Syariat adalah ketetapan lahir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rahmat dan petunjuk bagi manusia. Syariat mengatur setiap gerak zahir, tata cara bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, pernikahan, warisan, pidana, peradilan, etika berpakaian, etika bertetangga, bahkan adab makan dan tidur. Semua tertulis dalam kitab suci dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan." Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Syariat adalah kerangka hidup manusia. Namun ketika syariat hanya dijadikan simbol atau bentuk, tanpa kesadaran akan maksud dan ruh di baliknya, maka ia kehilangan getar maknanya. Ketika syariat tidak dijalani sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebagai identitas pembeda antara aku dan kalian, antara yang benar dan yang salah, maka ia menjadi batu sandungan di jalan ruhani. Ia bukan lagi kendaraan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan singgasana ego. Banyak orang terjebak di dalam lapisan ini. Merasa bahwa karena ia telah rajin salat 5 waktu, rutin berpuasa sunnah, konsisten menunaikan zakat, berhijab syar'i, menjauhi makanan haram, maka ia telah menjadi orang yang sempurna dalam iman. Bahkan ia mulai memandang orang lain dengan mata penghakiman dan menjadikan ibadahnya sebagai alasan untuk merasa lebih utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin." La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji zarrah dari kesombongan. Betapa halusnya ria, ujub dan takabur itu menyelinap dalam ibadah syariat. Ia bisa hadir dalam cara seseorang menyebut amalnya, dalam intonasi saat mengingatkan orang lain, dalam sikap yang merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan yang belum menutup aurat atau belum mempelajari fikih. Maka tidak sedikit orang yang hafal ribuan hukum tetapi tidak kenal kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya. Mereka menjadikan amal sebagai pakaian, bukan sebagai penuntun menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tujuan dari seluruh syariat adalah mengenal Allah, bukan membanggakan perbuatan. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, "Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم." Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Dan katakanlah, "Kamu belum beriman tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Islam secara lahir tidak serta-merta menunjukkan kehadiran iman dalam batin. Menjalani syariat bukanlah jaminan bahwa seseorang telah mencapai iman sejati, apalagi ma'rifatullah. Syariat harus dilanjutkan dengan perjalanan batin, pembinaan hati, dan pelepasan diri dari keakuan. Ketika seseorang berhenti pada amal lahiriah dan merasa bahwa dirinya telah sampai, maka sesungguhnya ia belum bergerak dari tempat mula. Ia masih di pintu gerbang, tapi merasa telah duduk di singgasana istana. Inilah puncak syariat bagi mereka yang tidak menapaki jalan ruhani, kesombongan, keakuan, dan ilusi pencapaian. Mereka berkata, "Aku telah sholat, tetapi tidak menyadari siapa yang menyaksikan sholatnya." Mereka berkata, "Aku telah menutup aurat, tetapi hatinya telanjang dari adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."
berkata, "Aku telah berhaji, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, rumah yang didatanginya." Mereka menganggap diri telah bersih hanya karena memakai pakaian yang suci, tetapi batinnya penuh debu riya. Inilah penyakit ruhani yang membungkus diri dalam syariat, merasa paling benar, paling lurus, paling suci, dan paling dekat dengan Tuhan. Padahal, syariat sejatinya adalah tangga yang membimbing ke langit makna. Ia bukan menara untuk melihat rendah kepada orang lain. Ia bukan alat ukur untuk membandingkan kebaikan diri dengan kekurangan sesama. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malahu, man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'malahu." Barang siapa mencela saudaranya karena satu dosa, maka ia tidak akan mati sampai ia sendiri melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Betapa dalam makna peringatan ini. Ketika seseorang menghakimi orang lain karena kekurangannya dalam syariat, maka itu menunjukkan bahwa syariat belum mengangkatnya ke derajat tawadhu dan rahmah. Syariat yang benar seharusnya melahirkan akhlak yang agung, bukan lidah yang tajam dan hati yang angkuh. Maka tidak heran jika sebagian ulama sufi menyatakan bahwa syariat yang tidak menyentuh hakikat hanya akan menumbuhkan keangkuhan ruhani. Dalam kitab Ihya Ulum ad-Din, Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan bahwa banyak orang yang merasa telah bertakwa hanya karena amal-amal lahiriahnya telah sesuai hukum. Padahal, jika hatinya masih senang dipuji, masih merasa lebih baik, dan masih berharap pengakuan, maka ia belum sampai pada ketakwaan yang hakiki. Ia masih dalam perjalanan, bahkan bisa jadi ia tersesat karena merasa telah sampai. Dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran, para ulama menjelaskan bahwa makna takwa bukan hanya meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, tetapi juga menyucikan hati dari penyakit-penyakit batin. Riya, ujub, hasad, sum'ah, takabur. Ketika seseorang menapaki jalan makrifat, ia akan tahu bahwa syariat hanyalah permulaan dari kehadiran Tuhan dalam kesadarannya. Ia tahu bahwa hakikat wudu bukan sekadar membasuh tangan dan kaki, tetapi membersihkan kehendak dan langkah dari keakuan. Ia tahu bahwa hakikat sholat bukan sekadar rukuk dan sujud, tetapi peleburan diri dalam kehadiran Tuhan. Ia tahu bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi menahan segala bentuk hawa nafsu dari mengaburkan pandangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seseorang hanya berhenti pada kulit syariat dan belum menyentuh isi dari batinnya, maka ia belum berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya berputar di halaman rumahnya. Maka sesungguhnya, puncak dari syariat bukanlah ketaatan zahir yang terlihat oleh manusia, tetapi kehancuran ego yang tersembunyi dari pandangan. Seseorang yang benar dalam syariat akan senantiasa merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mulia di mata manusia. Ia menangis bukan karena kekurangan orang lain, tetapi karena kelemahan dirinya sendiri. Kemasuninaw sebut mencoba sibuk memperbaiki. Ia tidak menonjolkan amal, tetapi menutupi diri dalam samudera rahmat. Syariat yang sejati adalah gerbang ketawadhu, bukan lorong kesombongan. Jika ia menumbuhkan keangkuhan, maka ia telah menyimpang dari tujuan. Jika ia menjauhkan hati dari cinta kasih, maka ia telah kehilangan makna. Syariat yang tidak membimbing ke tarikat, hakikat dan makrifat adalah ibarat jalan yang tak pernah menuju ke rumah. Ia memutar di tempat yang sama, membawa tubuh tetapi tidak menghadirkan hati. Tarikat puncaknya gila. Tarikat merupakan lapisan kedua dalam perjalanan ruhani setelah syariat. Ia adalah jalan batin, laksana akar yang menembus tanah untuk mencari air kehidupan. Jika syariat adalah bentuk, maka tarikat adalah isi. Jika syariat adalah permukaan jalan, maka tarikat adalah upaya menelusuri jalan itu dengan kesadaran jiwa dan pengorbanan rasa. Tarikat bukan sekadar mengulang amal, tetapi mendalami makna amal. Ia adalah penghidupan batin, pembongkaran nafsu, pembakaran hijab keakuan, dan peleburan segala kemelekatan duniawi demi menyatu dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tarikat, seseorang tidak lagi puas hanya dengan menjalani aturan, tetapi mulai mencari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik setiap gerakan dan diamnya. Tarikat membuka tirai pertama dari hijab ruhani. Ia menuntut murid untuk berjalan dengan tuntunan guru mursyid, membimbing dengan sanad yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan guru sembarangan yang hanya pandai bicara, tetapi yang menyatu dalam jalan, fana dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menuntun bukan dengan kata, tetapi dengan nur. Sebab jalan tarikat adalah jalan pengorbanan rasa, penyucian diri, dan kehancuran batiniah. Tidak cukup hanya membaca zikir, tetapi menghayatinya hingga hancur diri.
Tidak cukup hanya menyendiri di malam hari, tetapi mengadukan jiwa yang retak karena tidak bisa terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarikat menuntut kesungguhan untuk menggali diri, menahan lidah, memadamkan hawa nafsu, dan melepaskan segala bentuk pengakuan. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Mereka yang menapaki tarikat tetapi masih menggantungkan diri kepada pujian manusia, kepada kekuatan amal, kepada jumlah murid, kepada keramaian zikir, maka ia belum memahami makna jalan ini. Ia masih membangun rumah dari benang rapuh keakuan, yang sewaktu-waktu runtuh karena sedikit ujian. Tarikat bukan soal jumlah zikir ribuan, bukan soal jubah dan gelar, tetapi hancurnya aku di hadapan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tarikat yang sejati, seseorang akan memasuki fase-fase gila secara batin. Gila bukan karena kehilangan akal, tetapi kehilangan kepentingan duniawi. Ia tidak lagi mengejar pujian, tidak lagi menilai kebaikan dari pandangan manusia, tidak lagi menetapkan arah kecuali hanya tunduk pada kehendaknya. Ia rela dianggap aneh karena ia tidak berjalan dalam logika umum tetapi dalam logika cinta. Seperti Majnun yang kehilangan dunia karena terpesona pada Laila, demikian pula seorang salik dalam tarikat kehilangan dirinya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bisa tampak tertawa di hadapan cobaan, menangis dalam kenikmatan, diam dalam hiruk-pikuk, dan sujud dalam kesendirian tak terlihat. Tarikat menumbuhkan derajat fana, kehancuran aku sebagai pelaku. Ia akan mencapai makna bahwa tiada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan zikir yang ia baca pun bukan lagi dari dirinya, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankannya dalam kesadarannya. Dalam surah Sad ayat ke-45 sampai 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hamba-hambanya yang tulus. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى لِلدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. Artinya, dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan pandangan-pandangan yang tajam. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan keistimewaan yang tinggi, yaitu selalu mengingat negeri akhirat, dan sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Orang-orang yang menempuh tarikat dengan benar akan mulai kehilangan perhatian terhadap dunia. Ia bisa dianggap orang gila karena meninggalkan kenyamanan untuk mencintai yang tak tampak. Ia bisa diolok karena diam saat dihina. Ia bisa dibilang lemah karena sabar saat dizalimi. Tetapi itulah kegilaan cinta yang menyalakan ruh. Tarikat menuntut salik untuk mengembalikan semua pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanggung semua hinaan sebagai proses penyucian jiwa. Namun tidak sedikit pula yang terjebak dalam kegilaan bentuk. Mereka merasa telah menempuh tarikat karena banyak zikir, banyak murid, banyak ijazah, banyak jamaah. Mereka mulai merasa istimewa. Mereka mengganti kebanggaan syariat dengan kebanggaan tarikat. Jika syariat melahirkan kesombongan terhadap amal zahir, maka tarikat yang rusak melahirkan kesombongan terhadap rasa batin. Ini pun bentuk kesesatan yang halus. Mereka membanggakan maqam, tetapi lupa bahwa maqam bukan untuk dikabarkan, melainkan untuk dilenyapkan. Mereka berbicara tentang cahaya, tetapi hatinya gelap karena menilai dirinya bercahaya. Tarikat yang sejati bukan pertunjukan, melainkan penyembunyian. Zikirnya bukan lantang di hadapan manusia, tetapi mengalir diam di relung batin. Tanggisnya bukan untuk dikagumi, tetapi untuk dibasahi rahmat ilahi. Ia bukan menjual jalan, tetapi menghilang di jalan. Ia bukan bicara cinta, tetapi hangus dalam cinta. Maka orang yang benar dalam tarikat akan semakin sepi, semakin diam, semakin tidak ingin terlihat. Ia mulai menganggap dirinya hampa dan hina. Ia mulai merasa tidak pantas disebut wali, guru, mursyid, apalagi kekasih Allah. Dalam diam itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya'a wa la syuhada'a, yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada'u yawmal qiyamah." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang yang bukan nabi dan bukan syuhada, namun para nabi, dan syuhada iri kepada mereka di hari kiamat.
Hadis riwayat Ahmad. Siapa mereka? Mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ingin dikenal. Mereka yang berjalan dalam kesunyian dan berzikir dalam kegelapan, hanya mengharap cahaya wajahnya. Maka tarikat bukanlah jalan untuk menjadi besar di mata manusia, tetapi untuk mengecil hingga hilang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari tarikat adalah gila. Gila karena tidak menginginkan dunia, tidak terikat oleh pujian, dan tidak hidup untuk dilihat. Ia hidup untuk menyatu. Ia gila karena seluruh rasanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dirinya. Ia akan ditinggalkan oleh orang yang berpikir duniawi, tetapi akan didekati oleh para ruh yang merindukan Allah. Dan jika ia telah sampai pada kegilaan ini, maka ia bersiap memasuki lapisan berikutnya, hakikat. Hakikat, puncaknya bingung. Jika syariat adalah kulit dan tarikat adalah jalan menuju isi, maka hakikat adalah rasa dari buah itu sendiri. Ia bukan sekadar bentuk atau gerak, bukan pula sekadar zikir dan wirid, melainkan pemahaman langsung yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa penyingkapan hakikat segala sesuatu. Ia adalah penglihatan batin terhadap segala kejadian, pemahaman terhadap rahasia kehendak, dan pertemuan dengan makna di balik tirai yang selama ini mengaburkan realitas. Dalam hakikat, seseorang tidak lagi hanya menjalani atau menempuh, tetapi mulai menyaksikan dan menyadari. Hakikat berasal dari kata hak, yaitu sesuatu yang tetap, yang benar, dan yang pasti. Maka perjalanan ke hakikat adalah perjalanan menuju kebenaran yang sejati, bukan kebenaran menurut manusia, tetapi kebenaran menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Haqqah ayat pertama hingga ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, "Laha'aqatu ma al-ha'aqatu wa ma'a adraka ma al-ha'aqat." Artinya, hari kebenaran. Apa itu hari kebenaran? Dan tahukah engkau apakah hari kebenaran itu? Kalimat ini bukan hanya menunjuk kepada kiamat, tetapi juga kepada hakikat itu sendiri. Kebenaran yang tak bisa dibantah, yang akan menghancurkan segala tipuan dan keakuan. Maka orang yang menempuh jalan hakikat adalah orang yang sedang membakar dirinya dalam kebenaran. Ia bukan lagi mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik amal, tetapi mulai menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik segala peristiwa, segala ciptaan, dan segala gerak yang terjadi. Pada titik ini, salik tidak lagi melihat dengan mata dirinya, tetapi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mulai menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milik dirinya. Semua datang dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah. Dalam surah An-Nur ayat ke-45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lillahu khaliqu kulli sya'in wa huwa ala kulli sya'in wakil." Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Inilah tahap di mana makhluk menjadi cermin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak dalam segala sesuatu. Hati seorang salik yang telah menapaki hakikat menjadi tempat bercahaya, menyinari alam sekitar, namun ia sendiri merasa hancur lebur dalam kebingungan. Bukan karena kehilangan arah, melainkan karena tidak menemukan lagi pemisah antara dirinya dengan segala. Tidak ada lagi aku yang memisahkan antara dia dan yang lain. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya hakikat. Namun, justru di tahap inilah banyak salik menjadi bingung. Bingung bukan karena tidak mengerti, tetapi karena mengerti terlalu dalam hingga kata-kata tidak mampu lagi mengungkap. Bingung karena tidak tahu apakah ia masih berbicara sebagai diri atau sebagai cermin. Bingung karena menyadari bahwa apa yang dilihatnya sebagai realitas ternyata hanyalah bayangan dari cahayanya. Maka hakikat seringkali menumbuhkan perasaan hampa, sunyi, dan kadang bahkan kehampaan itu membuatnya seperti tidak berdaya. Kebingungan dalam hakikat bukanlah kelemahan, tetapi fase kehancuran ego yang paling dalam. Dalam kebingungan itu, salik tidak bisa lagi menyebut dirinya alim, arif, wali, atau bahkan hamba. Ia hanya merasa menjadi wadah dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak punya kuasa atas satu gerak pun. Seperti Musa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan cahayanya di gunung, lalu gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Dalam surah Al-A'raf ayat 143. "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan." Maka ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, Dia menjadikannya hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Demikian pula hakikat. Ketika seseorang tersingkap cahayanya, maka ego akan pingsan. Segala pengetahuan menjadi bodoh, segala amal menjadi kecil, segala ibadah menjadi ringan. Bahkan segala istilah pun seperti tidak cukup. Aku adalah hamba pun terasa sombong. Maka orang yang berada di hakikat akan merasa sunyi.
Ya ada yang lebih banyak diam, menangis. Termenung dan tenggelam dalam kebingungan batin yang agung. Namun disinilah ujian yang sangat halus hadir. Ketika seseorang telah melihat hakikat, ada dua jalan, kembali kepada manusia sebagai pembimbing, atau tenggelam dalam kekosongan sebagai orang yang tak dikenali. Yang pertama riskan karena bisa melahirkan rasa memiliki ilmu, sedang yang kedua penuh tantangan karena ia akan menjadi orang asing di tengah umat. Maka puncak hakikat adalah bingung, tidak tahu lagi harus kembali kemana. Tidak bisa lagi menjelaskan kepada siapapun, tidak bisa menjual rasa, tidak bisa menuliskan makna. Ia seperti perahu yang sudah melepas tali dari dermaga, melaju ke tengah samudra tanpa tahu arah, tetapi yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan dan pengemudi. Banyak sufi besar menulis dalam kondisi ini, tetapi dengan penuh kerendahan. Sebagian bahkan menyamar menjadi orang biasa, agar tidak ditimpa fitnah orang yang belum paham hakikat. Sebagian lainnya dipandang sesat karena ucapan mereka yang tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang telah menyaksikan. Sebut saja Al-Hallaj yang mengucap Ana al-Haq, akulah kebenaran, ucapan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang fana. Dalam keadaan hakikat, batas antara makhluk dan Tuhan menjadi lenyap dalam tauhid mutlak. Namun bagi orang awam, ucapan semacam itu dianggap sesat, padahal itu hanya luapan fana seorang pecinta yang tenggelam dalam samudra wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat tidak bisa diajarkan seperti fikih. Ia bukan ilmu teoritis. Ia adalah ilmu rasa, ilmu kasif, ilmu penyaksian. Ia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, melalui pancaran cahaya ke dalam hati yang telah disucikan. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 218, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walillahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bingung dalam hakikat bukanlah kegagalan, melainkan kedewasaan ruhani. Sebab orang yang masih merasa tahu berarti belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah kenal justru merasa tidak tahu apa-apa. Yang telah melihat justru merasa buta. Yang telah menyatu justru merasa kehilangan bentuk. Maka bingung adalah fase terakhir sebelum fana total, sebelum seseorang diangkat ke maqam makrifat. Di sanalah makna-makna melebur menjadi diam. Dan diam menjadi bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-hamba pilihannya. Makrifat, puncaknya kosong tiada lagi. Makrifat bukanlah puncak yang bisa dicapai dengan akal, bukan pula pencapaian yang bisa dipelajari hanya dari teks. Ia adalah pengetahuan langsung, penyaksian batin, lenyapnya keakuan, dan menyatu dalam wujud yang maha wujud. Jika syariat adalah batas, tarikat adalah jalan, dan hakikat adalah cahaya pemahaman, maka makrifat adalah ketiadaan diri dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ta'ala fana al-fana, lenyap dalam kelenyapan. Ia bukan hanya tidak menyebut aku, tapi tak lagi merasa ada yang disebut aku. Segala pengakuan hancur, segala makna melebur, segala arah tiada, segala pembatas musnah. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa para arif, makrifat adalah wujud tanpa wujud, hidup tanpa gerak, ilmu tanpa huruf, cahaya tanpa warna, suara tanpa bunyi, rasa tanpa rasa. Orang yang sampai pada makrifat tidak lagi membicarakan Tuhan dengan lidah, tetapi hidup dalam kehadirannya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang atau ke depan karena waktu lenyap, tidak lagi mencari atau menanti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah nyata, tidak lagi bersandar pada ilmu, guru, wirid, atau maqam karena semua telah dilebur dalam tauhid mutlak. Dalam surah Al-Hadid ayat ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli sya'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Inilah makrifat, menyaksikan bahwa tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang awal maka tiada awal selainnya. Dia yang akhir maka tiada tujuan kecuali dia. Dia yang zahir maka seluruh yang tampak adalah manifestasi darinya. Dia yang batin maka tak satu pun dapat menyelami hakikatnya. Orang yang telah sampai pada makrifat tidak memandang dunia, akhirat, surga, neraka, dosa, atau pahala, kecuali sebagai ciptaannya yang tunduk dalam kehendaknya. Ia tidak takut neraka, tidak mengejar surga, tidak berharap balasan, tidak takut siksaan. Ia hanya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hidup hanya untuknya, darinya, dalamnya, dan kepadanya. Makrifat tidak menghasilkan kegembiraan zahir, tidak pula pujian. Justru orang yang makrifat akan tampak seperti orang biasa. Ia makan, minum, tidur, berjalan seperti manusia lainnya. Ia tidak menonjol, tidak bersinar, tidak mengaku. Bahkan mungkin ia dianggap tidak tahu.
Sebab pada puncak makrifat segala bentuk hilang. Yang tersisa hanya kosong. Bukan kehampaan nihil, tapi kekosongan suci yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Kosong ini bukan tanpa makna, melainkan makna yang terlalu agung untuk dibungkus kata. Ia bukan diam tetapi segala suara lenyap. Ia bukan hilang, tetapi tidak ada yang tersisa selain dia. Inilah maqam yang oleh para arif disebut sebagai baqa ba'da al-fana, kekekalan setelah kelenyapan. Diri telah lenyap, namun wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala menetap. Tidak ada aku, hanya Dia. Maka ucapan pun berganti, bukan aku mencintai Allah, tetapi Allah mencintai Allah melalui aku. Bukan aku beribadah kepadanya, tetapi Allah menggerakkan diriku untuk beribadah kepadanya. Orang yang makrifat akan memandang segala sesuatu sebagai perwujudan kehendaknya. Ia tidak melihat dosa kecuali karena Allah menampakkannya. Tidak melihat pahala kecuali karena Allah menganugerahkannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dihitung. Ia tidak mengaku berilmu karena ilmu adalah milik Allah. Dalam surah Taha ayat 114, Rabbukumu lillahu alladhi khalaqa lis-samawati wal-arda fi 6 ayyam, thumma istawa 'ala al-'arsh, يغشي الليل للنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك لله رب العالمين. Ingatlah, hanya miliknya segala ciptaan dan perintah. Makrifat juga bukan ilusi ego baru. Orang yang merasa sudah makrifat berarti belum makrifat. Sebab makrifat sejati membinasakan segala kesadaran akan kepemilikan maqam. Tidak ada maqam dalam makrifat, karena semua maqam hanyalah fata morgana bagi yang masih terpisah. Dalam makrifat antara Tuhan dan hamba tidak ada jarak, yang ada hanya wujud. Dan wujud itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Qudsi, Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka ia hidup dalam tajalli, penampakan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh ciptaan. Ia melihat Allah di balik setiap daun yang gugur, setiap angin yang berembus, setiap nafas yang keluar masuk, setiap detak yang bergetar. Bahkan dirinya sendiri hanyalah penampakan dari wujud yang Maha Esa. Maka segala kepemilikan menjadi palsu, segala amal menjadi miliknya, segala ilmu berasal darinya. Segala wujud adalah Dia dalam bentuk yang beragam. Pada puncak makrifat tidak ada syariat, tidak ada tarikat, tidak ada hakikat. Semuanya telah lenyap dalam tauhid. Bukan karena ditinggalkan, tetapi karena semua telah melebur menjadi satu nafas, nafas wujud. Maka tiada lagi yang disebut manusia, langit, bumi, malaikat, jin, atau dunia. Semuanya hanyalah bayangan dari wujud tunggal, semua nama hancur, semua warna lenyap, semua bentuk sirna. Maka orang makrifat akan berkata dalam hatinya, Aku tiada, hanya Engkau yang ada. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia kembali ke dunia bukan sebagai diri, tetapi sebagai cahaya. Ia tetap sholat, tetap puasa, tetap berdagang, tetap menikah, tetap makan dan minum. Tapi semua itu bukan karena ia, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak menolak dunia, tetapi tidak terikat padanya. Ia tidak meninggalkan syariat, tetapi menundukkan syariat dalam kesadaran mutlak. Ia tidak lagi menjadi hamba yang terpisah, tetapi menjadi penampakan kehambaan Allah dalam wujud insani. Kosong inilah puncak tertinggi. Kosong bukan berarti tidak ada, tapi kosong dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak perjalanan. Ketika tidak ada yang dilihat, didengar, dirasa, dipikir selain Dia. Ketika seluruh hidup, seluruh cinta, seluruh gerak dan diam hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh perjalanan dari syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat bukanlah 4 jalan yang terpisah. Semuanya adalah nafas yang satu, yaitu nafas tauhid. Dan inilah makna dari La ilaha illallah, tiada yang ada selain Allah. Bukan sekadar kalimat di lidah, tetapi kesadaran yang membinasakan seluruh wujud. Maka orang yang telah sampai pada makrifat tidak akan berkata, Aku sudah sampai, sebab ia sudah tidak ada. Dan karena ia telah tiada, maka Allah lah yang maha ada.